Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di pertemuan eh, minggu, ini mata kuliah minggu ke-8. Harusnya ini kaitannya dengan digital security anonymity gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini terkait dengan digital security dan anonymity. Nah, kalau kita lihat saat ini bahwa ekosistem digital ini kan semakin terhubung gitu ya, terhubung dan diawasi gitu ya. Diawasi tentu identitas pribadi itu saat ini bukan sekedar opsi tapi sebuah kebutuhan gitu ya. Jadi kalau kita bicara interaksi di dunia digital gitu ya, artinya identitas pribadi atau atribut-atribut lainnya itu bukan sekedar opsi tapi juga menjadi sebuah kebutuhan esensial. Nah, kita akan coba mengeksplor ya bagaimana anonimitas ya. Anonimitas dapat dijaga dalam sistem digital gitu ya. Nanti kita lihat apa sih perbedaan antara privacy dan confidentiality atau kerahasiaan. Nah, tentu kita banyak sering menggunakan berbagai teknologi gitu ya seperti VPN, Tor, cryptocurrency dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana perannya mereka dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan adil. Nah, sepertinya juga teknologi itu juga ada sisi negatif dan ada sisi positif tergantung dari tadi. Kalau dalam konteks pendidikan ada mens rea-nya gitu, ada niatan dan sebagainya gitu. Nah, harapannya sebenarnya mahasiswa itu dengan memahami mata kuliah ini tidak hanya memahami secara teknis, tapi juga nanti dapat mengkritisi dan mendesain sebuah solusi yang usable, tentu dan beretika dalam menjaga privasi dan keamanan data dan sebagainya. Nanti kita akan lihat studi kasus terkait dengan perbankan gitu. Apakah anonymity ini suatu hal yang memang diinginkan oleh perbankan atau suatu hal yang memang tidak mungkin di sisi perbankan dan sebagainya gitu. Oke. Nah, eh, struktur hari ini kita akan mempelajari ada beberapa poin ya. Yang pertama kita akan mulai dengan pengantar. Ini saya akan coba flashback kembali terkait dengan pengantar keamanan digital, kemudian privacy dan anonimitas gitu ya. Di sini kita akan coba membedah konsep-konsep seperti confidentiality, integrity, availability, dan bagaimana privacy dan anonimitas itu dibedakan dalam sistem digital gitu ya. Jadi kita harus tahu mana itu disebut privacy, mana disebut anonimitas dan sebagainya. Kedua, nah ini menjadi hal yang mungkin sangat penting untuk dipahami ya, membahas tingkat anonimitas dalam sebuah sistem elektronik gitu ya. Apakah sistem kita mengadopsi atau menggunakan sistem anonim atau seperti apa? Nah, nanti kita akan jelaskan bahwa anonimitas itu bukan hanya suatu yang sifatnya biner ya, tapi memiliki spektrum dan juga identifikasi penuh hingga benar-benar anonim gitu. Jadi kalau namanya anonim, pertanyaannya sederhana, apakah data anonim itu termasuk data pribadi? Namanya kalau benar-benar anonim, dia tidak bisa di-reversible gitu, dibalik untuk bisa diidentifikasi dan sebagainya gitu. Nanti bagaimana konteksnya dalam perbankan dan juga nanti penggunaan Tor dan seterusnya gitu. Nah, ketiga kita akan coba telaah ya syarat atau requirement dalam kontrol anonimitas, apa saja kondisi teknis dan kebijakan dan seterusnya. Nanti akan kita lihat prinsip yang disebut sama non-linkability dan non-observability. Nah, ini salah satu yang sifatnya kalau dia non-anonimitas gitu ya. Berarti apakah dia memenuhi prinsip non-linkability? Nah, pertanyaannya apa itu non-linkability? Dari namanya mungkin bisa dicoba ditebak gitu ya. Non-observability dan sebagainya. Dan yang keempat, kita akan coba melihat berbagai teknik dan alat untuk menjaga anonimitas. Nah, ini nanti biasa kita gunakan VPN seperti apa, Tor, hingga cryptocurrency eh, yang mungkin dirancang untuk menjembunyikan gitu ya atau meng-hide identitas transaksi dan sebagainya gitu. Nanti ada beberapa studi kasus. Ini studi kasus Pay Safeguard.
materi ini juga pernah saya sampaikan di pelatihan Bank Indonesia Institute gitu ya. Bagaimana sistem pembayaran ini dirancang agar tetap aman, usable, dan tetap menjaga anonimitas pengguna dan seterusnya. Dan menariknya studi kasus ini saya di awal 2023 atau 2022 ya. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sudah banyak perubahan gitu. Dari awal saya menggunakan studi kasus ini sampai saat ini gitu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan fitur yang terjadi di dalamnya karena apa? Karena harus comply dengan regulasi. Yang tadinya dia sangat-sangat anonim atau sangat sulit untuk ditrace karena regulasi, akhirnya dia ya tadi harus comply dengan regulasi dan seterusnya. Nah, nanti itu kita akan coba diskusi. Oke, nah tujuan pembelajaran mata kuliah ini ada 3 ya. Yang pertama harapannya nanti mahasiswa ini paham ya konsep dasar keamanan digital, privacy, anonimitas. Nah, bagaimana konsep ini saling berkaitan, namun tadi memiliki peran yang berbeda dalam konteks sistem digital. Nah, yang kedua nanti kita akan mengetahui pentingnya anonimitas dalam berbagai konteks digital. Jadi tidak semua sistem memerlukan tingkat anonimitas yang sama gitu. Jadi bagaimana nanti pemanfaatannya misalkan dalam konteks media sosial, sistem pembayaran hingga layanan komunikasi dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga kita akan menganalisis studi kasus nyata yang terkait dengan anonimitas tadi sudah disebutkan. Nah, harapannya studi kasus ini membantu ya mahasiswa memahami bahwa membangun sistem yang anonim itu tidak hanya soal teknis, tapi juga soal kebijakan, regulasi, dan juga user experience. Gitu ya. Nah, dengan ketiga tujuan ini diharapkan mahasiswa dapat berpikir lebih kritis, nanti reflektif. Jadi namanya juga mahasiswa S2 gitu ya. Beda S1, S2 itu simple gitu ya. Ya, S2 itu ya harus lebih kritis, reflektif, dalam mengevaluasi, dan sebagainya, khususnya dalam konteks keamanan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita coba penghantar digital. Nah, kalau kita lihat apa yang kira-kira terlihat dalam gambar visualisasi identitas digital dalam ruang cyber gitu. Mungkin ini slide ini pernah saya sampaikan sebelumnya atau ini ya. Kira-kira apa yang terlihat di dalam gambar ini gitu. Ada yang mau coba menjawab? Izin, Pak. Ya, silakan. Kalau dari tampilan ini sepertinya saya lihat apa ketidakjelasan atau kabur gitu, Pak. Oke. Ada ada siluet siluet bentuk ini cuman tidak jelas atau tidak tidak apa itu kabur gitu, Pak. Izin. Oke. Coba sekarang coba dihubungkan dengan konteks misalkan digital forensik. Apa yang menggambarkan di dalam gambar ini? Kalau dihubungkan dengan topiknya berarti apa anonimus, Pak, tidak teridentifikasi ya. Oke, oke. Ya, terima kasih ini ya, Mas Rinoto ya. Jadi kalau kita lihat ini perspektif kita pasti beda-beda. Tapi contoh ya, kalau saya melihat gambar ini dalam konteks perbankan misalkan ya. Perbankan dulu zaman perbankan itu kan berkembang terus ya. Dulu kita melihat ATM itu suatu hal yang sangat canggih dan banyak di mana-mana. Sekarang apa akibatnya? Dengan orang semuanya punya mobile phone, kemudian punya kris dan sebagainya. Apa yang ternyata ATM itu makin lama makin berkurang. Artinya apa? Orang itu terhubung gitu. Orang terhubung dengan handphone dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam konteks digital forensik, setiap orang itu pasti meninggalkan apa? Jejak digital yang dapat ditelusuri. Jadi kebayangkan artinya bahwa tantangannya adalah tadi pada saat kita semakin kita banyak berinteraksi gitu ya. Makanya kalau kita dulu kita orangnya misalkan nanti Mas Rinoto suatu saat jadi apa gitu pejabat atau apa gitu ya. Jejak digital kita sebelumnya itu ya berbahaya juga karena bisa menjadi tadi presiden apa apalah presiden buruk tergantung ya. Nah, itu artinya setiap aktivitas kita, mulai dari mengirim pesan, mencari informasi, hingga melakukan transaksi, ya pasti meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri. Dan namanya suatu yang sudah di digital itu sulit dihapus. Gitu. Jadi gambar ini menjadi sebuah penghantar ya. Bagaimana kita memahami bahwa di balik bit dan byte terdapat identitas seseorang.
Maka jangan heran kenapa di dalam Undang-Undang PDP disebutkan bahwa definisi data pribadi adalah data individu atau baik itu yang dapat diidentifikasikan secara langsung maupun tidak langsung. Identifiable, identifikasi. Nah, artinya kalau kita mengumpulkan sebuah yang bisa mengidentifikasikan, ya pasti kita ini termasuk tadi data pribadi. Sama dalam konteks kita misalkan penyidikan dan sebagainya. Kita akan mencari ini ya, benang merah ya, mentrace semua dan segala macam gitu. Nah, ini jadi tantangan utama kita dalam keamanan digital bukan hanya melindungi sistem dari gangguan. Jadi beda kalau kita bicara security, kita melindungi sistem dari gangguan dan sebagainya, destruksi dan tapi juga melindungi hak individu atas privacy dan anonimitas gitu. Nah, kita semua juga kalau kita lihat dalam gambar ini, yaitu tadi sampaikan juga tampak serupa dan tidak teridentifikasi secara langsung. Gitu. Kita lihat. Nah, inilah gambar awal dari anonimitas digital. Namun, apakah benar kita tak terlacak? Apakah sistem yang kita gunakan benar-benar melindungi? Contoh kalau kita bicara, apakah Tor, pertanyaan Tor yang kita gunakan, mungkin kemarin kita bicara ini ya, Ignito dan segala macam ya, Cognito dan segala macam. Atau apakah Tor itu benar-benar tidak terlacak? Ada yang bisa jawab? Izin Pak. Silakan. Ya. Eh, yang saya tahu, Tor memang dia menyembunyikan penggunanya, tapi di exit node-nya itu ada beberapa yang memang di bukan dikuasai, mungkin dimonitor dan dimiliki sama pemerintahan juga Pak. Ya, ya tadi kita kan klaim oh ini tidak tapi kita lihat sebenarnya ada celah gitu. Celah ternyata suatu ini bisa diidentifikasikan, di trace back gitu, istilahnya di trace back, ditelusuri kembali gitu dan sebagainya dan sebagainya. Ini nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan coba eksplor lebih dalam hari ini dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Nah, kalau kita bicara karakteristik ruang digital, nah sekarang kalau kita dulu bicara ruang siber gitu di BSSN, sekarang ada di ruang digital karena ada Kementerian Komunikasi dan Digital, sampai ada di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Itu keren kan? Jadi padahal sebenarnya sama-sama aja ruang digital, ruang siber dan sebagainya. Tapi untuk bisa memahami karakteristik ruang digital, ini pertama ya, ruang digital itu sifatnya accessible. Artinya apa? Ya, siapa saja, kapanpun, dimanapun dapat mengakses informasi dan layanan digital. Jadi tidak ada batasan waktu. Artinya apa? Resikonya pasti semakin tinggi. Pada saat kita punya aset di ruang digital, ya pasti resikonya semakin tinggi karena siapa saja, kapan saja bisa mengakses. Beda dengan kalau saya punya emas atau punya harta gitu, saya simpan di rumah kan bisa terkontrol siapa saja yang pernah masuk rumah saya dan seterusnya gitu ya. Sama kita kalau kita menyimpan emas di dalam bantal atau di mana gitu ya, itu kan hanya terbatas. Bayangkan kalau kita punya menyimpan kripto atau aset digital, siapa aja bisa memasuk. Sehingga level of security-nya menjadi salah satu prioritas gitu. Kemudian sifatnya borderless. Nah, artinya tidak ada ini geografis, seorang pengguna di Indonesia bisa berkomunikasi di tempat negara lain dan seterusnya. Gitu. Open dan transparan. Nah, data tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, kemudian rapidity gitu ya, kecepatan tinggi dalam pertukaran data gitu. Nah, ini suatu hal yang menarik ya. Kemudian tadi sifatnya interaktif 24/7 gitu ya. Interaksi tidak satu arah dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang memungkinkan adanya blur identity. Nah, identitas pengguna bisa disamarkan gitu. Ada orang yang saya ingin tetap beraktivitas di dunia maya atau dunia digital, tapi saya nggak mau identitas saya diketahui gitu. Jadi sama prinsipnya kalau kita di dunia fisik, saya nggak mau diketahui ya udah saya pakai masker, saya pakai topi dan seterusnya gitu. Ya someday ada orang yang bisa mengenali kita, tapi ada orang yang tidak secara umum tidak bisa mengenali kita gitu. Jadi disembunyikan, dimanipulasi. Nah, disinilah muncul dilema. Apakah apakah ini melindungi privasi atau justru membuka peluang penyalahgunaan? Nah, masalahnya kan seperti Tor. Apakah banyak Tor penggunaan Tor itu untuk nah mungkin ini hal yang menarik, pertanyaan sederhana. Apakah Tor banyak digunakan untuk kebaikan atau kejahatan? Sepertinya kejahatan Pak. Nah, sepertinya kejahatan kita nggak tahu kan, tapi ya itu.
Nah, apakah dia benar melindungi privasi atau membuka peluang penyalahgunaan? Nah, kebanyakan tadi eh, karena dibalik kita ingin anonim, privasi, tapi pada dasarnya tadi banyak peluang-peluang kejahatan dan sebagainya. Oke. Nah, ini saya singkat saja, tidak ini prinsip keamanan digital saya yakin kita sudah paham semuanya gitu ya. Jadi eh, jadi semua elemen harus seimbang gitu ya. Terlalu fokus pada satu aspek tanpa mempertimbangkan yang lain bisa menemukan celah baru gitu ya. Misalkan sistem yang sangat terenkripsi confidential tapi sering down, apa gunanya gitu ya. Jadi tidak usable dan sebagainya gitu. Ini saya lewatkan saja. Nah, ini suatu hal ya, the five laws of cybersecurity gitu ya. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan gitu ya. Saya nggak tahu udah pernah saya sampaikan nggak slide ini. Sepertinya udah ya. Nah, tapi coba saya ingin mengulas kembali gitu ya. Ini ada hal yang menarik gitu ya. Jadi Nick Espinosa gitu ya, seorang pakar keamanan cyber yang merumuskan 5 hukum utama gitu ya. Em, jadi walaupun terkesan sederhana, tapi ini menyampaikan sebuah realitas. Hukum pertama gitu. If there is gitu ya, if there is vulnerability, it will be exploited. Artinya apa? Ada yang bisa jawab? Izin, Kak. Ya, silakan. Mungkin setiap sebuah kerentanan itu pasti akan dapat dieksploitasi gitu, Pak. Ya. Ya, jadi benar. Jadi setiap celah keamanan pada akhirnya ya, ini pada akhirnya itu mungkin menunggu waktu. Jadi setiap celah keamanan ya pada akhirnya sebenarnya menunggu waktu akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hacker. Jadi menunda mitigasi atau menyepelekan resiko sangat berbahaya gitu. Kita udah tahu ada celah gitu. Ya udah nanti aja gitu. Ya, hanya menunggu bom waktu saja gitu. Ya banyak kasus-kasus kalau kita terlihat ya mulai dari ransomware itu mulai dari celah ya, apakah itu dalam konteks yang mudah dari attack vector yang phishing dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua ini everything is vulnerable in some way gitu. Artinya apa ini? Tidak ada yang 100% aman, Pak. Pasti ada celahnya. Nah ya, tidak ada sistem yang sepenuhnya inilah kebal gitu, aman gitu. Bahkan sistem dengan perlindungan terbaik sekalipun tetap memiliki titik lemah. Makanya ada zero day attack gitu kan. Ya kita nggak tahu atau baik secara teknis maupun melalui faktor manusia gitu. Jadi ya semuanya punya celah gitu, punya vulnerable gitu. Nah yang ketiga, human trust even they shouldn't. Human trust even when they shouldn't. Apa artinya? Kita tahu nggak? Terlalu mudah percaya, Pak. Padahal Nah, mereka nggak tahu apa yang di belakangnya kayak gitu. oke. Ini kemarin saya jadi narasumber panelis di salah satu event di data center gitu ya. Never trust, never trust. Jadi always verify gitu ya. Jadi itu never trust, always verify. Artinya gini, kadang-kadang ini menyoroti faktor manusia sebagai celah terbesar ya, terbesar dalam keamanan digital gitu ya. Banyak serangan seperti phishing, social engineering itu memanfaatkan kepercayaan berlebihan atau kelengahan pengguna. Contoh misalkan, saya berasumsi bahwa email itu dikirimkan oleh Muhammad Malik. Saya percaya atau gini, Muhammad Malik percaya bahwa email itu dikirim oleh saya karena saya mungkin dosen atau apa gitu. Dia mengklik gitu. Jadi terlalu trust berlebihan. Jadi dalam security trust berlebihan itu tidak bagus gitu. Jadi never trust but always verify gitu. Jadi itu yang kebanyakan. Jadi kenapa banyak social engineering phishing? Kita, oh ternyata ini Bank BCA ngirim, kita klik, kita accepted, akhirnya ternyata bukan. Oh ini dari misalkan dari Kominfo lagi menginformasi beasiswa, oh kita percaya, ternyata bukan dan sebagainya. Itu yang ketiga ya. Wah, yang keempat, with innovation gitu ya. With innovation comes opportunity for exploitation. Ini selalu membuka. Jadi ya namanya inovasi selalu memungkinkan ada celah baru. Makanya biasanya kalau kita melakukan inovasi harus selalu diiringi dengan evaluasi risiko dan perlindungan keamanan sejak awal atau yang kita sebut sebagai security by design. Artinya setiap ada inovasi pasti akan ada celah gitu. Makanya biasanya
kalau kita secara teknik gitu ya, ada inovasi, ya biasanya kita melakukan konfigurasi ulang dan seterusnya. Nah, when in doubt, see law number 1. Jadi ini adalah apa ya, cara yang ini yang mengatakan bahwa jika kita ragu apakah suatu itu bisa dieksploitasi, ya anggap saja bisa gitu. Dan bersiaplah menutup celahnya gitu. Jadi kita selalu bahwa namanya ada celah pasti bisa dieksploitasi dan bersiaplah untuk menutup celahnya gitu. Jadi lima hukum ini sebenarnya pada dasarnya memberikan kita sebuah konsep realistis, waspada dan reaktif dalam membangun sistem digital dan merancang sebuah kebijakan keamanan informasi dan sebagainya gitu. Nah, ini singkat saja landscape keamanan, ini pernah juga saya sampaikan mulai dari attack vector, kemudian attack surface, kemudian ada threat actor ya. Jadi biasanya kalau kita bicara attack vector gitu ya, phishing, malware dan seterusnya, attack surface berupa perangkat lunak, manusia dan sebagainya, dan juga threat actor gitu ya, yang kita kenal sebagai penyerang, bisa berasal dari latar belakang mulai dari ini ya, script kiddies hingga kelompok hacktivism, bahkan non-state actor gitu. Dan motivasinya beragam-ragam, mulai dari financial sabotase hingga pencurian data strategis dan sebagainya. Nah, kalau kita analogikan ya, vektor serangan atau attack vector ini adalah pintu yang digunakan oleh penyerang gitu ya. Kemudian kalau kita bicara attack surface, ini adalah jumlah semua pintu yang tersedia. Jadi kalau attack vector itu adalah pintu yang digunakan untuk penyerang, kalau attack surface adalah jumlah semua pintu yang tersedia, dan penyerang adalah orang yang akan mencari pintu itu untuk dimasuki gitu. Jadi pemahaman 3 komponen ini menjadi sangat penting ya sebagai dasar untuk mengembangkan strategi deteksi. Jadi kalau teman-teman mendesain sebuah sistem ya, teman-teman harus paham attack vector, attack surface, sama attacker gitu. Sama seperti apa yang teman-teman lihat pada saat terjadi insiden keamanan. Ya biasa kalau kita desain keamanan kita cari attack vectornya apa, siapa, ini faktor attack surface-nya dari mana, siapa penyerangnya dan sebagainya. Ini minimal ini harus bisa teman-teman jawab gitu kan. Ini yang basic kalau pada saat kita mencari. Contoh misalkan kalau kita kemarin ada dulu tahun 2021 Tokopedia, Bukalapak gitu. Nah sebenarnya kita lihat, oh ini attack vectornya siapa, attack surface-nya dari mana, attackernya di siapa gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Ini the common ya, 10 faktor serangan cyber yang paling umum, mulai dari poor encryption, kemudian ransomware, phishing, misconfiguration device, trust relationship. Ini ketika sistem terlalu mempercayai sistem lain tanpa verifikasi yang cukup, maka ya tadi ini bisa menjadi sebuah bahaya gitu ya. Jadi trust relationship. Nah, tidak boleh melakukan sistem itu, tidak boleh mempercayai sistem terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian compromise kredensial ini sering terjadi, banyak kasus-kasus kebocoran dimulai dari compromise kredensial, kemudian malicious employee dan sebagainya gitu. Nah, ini kita lanjut saja. Nah, ini attack surface berdasarkan jenisnya, ada yang sifat digital attack surface, social engineering, physical, kemudian by exposure, external attack surface, internal attack surface dan sebagainya, dan attack vector kita tadi sudah jelaskan seperti kredensial, password yang lemah dan sebagainya. Nah, semakin luas attack surface sebuah organisasi, maka semakin besar pula resiko yang harus dikelolanya gitu. Jadi kalau semakin besar attack surface di sebuah institusi, maka resikonya harus dikelola dengan baik gitu. Karena itu memahami dan memetakan attack surface adalah langkah awal dari sebuah upaya risk reduction dan penguatan postur keamanan gitu ya di sebuah instansi, organisasi dan sebagainya. Nah, recall CIA model. Ini pertanyaannya paling, apakah confidentiality itu sama dengan privacy gitu? Mungkin jawabannya? Recall, apakah confidentiality itu sama dengan privacy? Berbeda sepertinya, Pak. Ya, berbeda, tidak sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat sederhananya, kalau confidential itu mengacu pada upaya teknis atau prosedural gitu ya,
untuk menjaga informasi itu hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi lebih kepada aset data kita itu hanya bisa diakses oleh orang berwenang, tidak bisa ditemper dan sebagainya gitu. Sementara privacy itu bicara kontrol terhadap bagaimana data pribadi kita dikumpulkan, disimpan dan sebagainya gitu. Jadi lebih kepada hak individu atas kendali. Jadi kalau bicara privacy itu adalah lebih kepada hak individu atas kendali terhadap data pribadinya. Data pribadi saya itu saya harus tahu data itu dikumpulkan untuk apa, digunakan siapa, dan dibagikan ke siapa saja. Inilah konteks privacy. Jadi privacy menekan pada hak individu pengguna, bukan perlindungan yang sifatnya teknis dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara anonimitas, yang merupakan kondisi di mana identitas seseorang tidak diketahui atau disembunyikan, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan aktivitas atau informasi tertentu. Nah, dalam sistem anonim, bahkan jika datanya dilihat orang lain, tidak ada cara langsung untuk menghubungkannya kembali ke individu tertentu gitu. Jadi namanya anonim itu tidak ada cara, jadi tidak dapat re-engineering lah, dilihat kembali gitu. Nah ini tantangan pada saat kita membangun sebuah sistem anonim, apakah benar-benar anonim gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, kalau dengan kata lain bahwa privacy itu konteksnya terkait apply to the person, sedangkan kalau confidentiality itu applies to the data gitu. Jadi terkait dengan perlindungan data dari akses yang tidak sah. Jadi kalau privacy itu terkait identitas dan hak individu dan sebagainya. Oke, selanjutnya, nah ini Westin. Nah kita coba flashback kembali. Kemarin ada Westin, 4 tingkat privacy menurut Westin. Ini sebelumnya kita sudah pernah bahas gitu ya. Jadi kalau kita bicara solitude itu adalah kondisi ketika seorang berada dalam kesendirian dan tidak diamati oleh orang lain gitu ya. Jadi dalam konteks digital ini berarti model mood offline lah, atau tidak adanya pelacakan. Jadi solitude itu dibutuhkan untuk refleksi pribadi atau keseimbangan psikologis dan sebagainya, atau dia menyendiri, atau dia tidak mau main handphone, main WhatsApp atau apapun lah. Yang kedua, intimacy. Nah, intimacy ini merujuk pada interaksi dalam kelompok kecil atau lingkungan terbatas, di mana hubungannya dibangun atas dasar kepercayaan. Contoh adalah percakapan privat dalam grup tertutup atau chat yang terenkripsi end-to-end. Nah, biasa kan kalau kita pakai kita bisa pakai end-to-end dan sebagainya. Nah, berikutnya yang ketiga, anonymity. Ini kondisi di mana seorang dapat berpartisipasi dalam ruang publik tanpa teridentifikasi. Nah, anonimitas ini penting dalam ruang digital seperti forum diskusi, whistleblower, platform, gitu ya. Atau ketika seseorang ingin berbagi tapi takut teridentifikasi, gitu. Jadi dia pingin nimbrung di forum tapi tidak ingin diketahui. Permasalahannya apakah benar-benar truly anonymity atau hanya sekedar pseudonym gitu ya. Pertanyaannya adalah pseudonym dalam konteks Undang-Undang PDP itu termasuk juga data pribadi. Beda kalau yang anonim. Anonim itu tidak masuk data pribadi. Karena apa? Tidak bisa diidentifikasikan kembali. Nah, tantangannya adalah bagaimana membangun sistem yang benar-benar anonim dan sebagainya. Nah, yang keempat, reserve. Ini mengacu pada hak untuk membatasi pengungkapan informasi gitu ya. Jadi berharap orang lain menghormati batasan tersebut gitu ya. Nah, biasanya di dunia digital saat ini itu bisa berupa pengaturan privacy pada media sosial. Biasanya kita pingin seperti ini atau hak untuk tidak ditargetkan oleh iklan personalisasi. Nah, 4 tingkatan ini membantu kita memahami bahwa privacy itu bukan sekedar menyembunyikan data, tapi tentang hak untuk mengontrol ruang dan informasi pribadi kita atau data pribadi kita. Baik itu dalam relasi sosial maupun dalam konteks digital. Jadi mahasiswa misalkan ingin mendesain sebuah sistem atau membuat kebijakan adalah bagaimana mencoba memfasilitasi keempat kondisi ini. Bukan merusaknya atas nama efisiensi atau profit atau apapun lah. Seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan coba. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut.
untuk tingkat anonimitas dalam sistem elektronik. Ini ada 6 tingkatan ya. Nah, kalau kita bicara ini menjelaskan ada 6 tingkatan anonimitas dari level 0 sampai level 5. Berdasarkan model yang dikembangkan oleh ini dari Flynn ya, dan Maurer. Model ini membantu kita memahami bahwa anonimitas itu bukan kondisi biner, yes or no gitu, tapi sebuah spektrum yang ditentukan sejauh mana identitas pengguna diketahui atau dapat dilacak. Nah, kira-kira misalkan dalam konteks perbankan, perbankan itu di level 0 atau level 1, 2, 3, 4, 5? Nomor 5, Pak. Oke, nomor 5, oke. Kalau misalkan Facebook ya, masih ada Facebook ya, Facebook, LinkedIn itu masuk di level berapa? 1, 4 sepertinya. 4. Oke. Oke. Kemudian kalau Tor masuk di level berapa? 5, Pak. Tor 1, 1. Satu, Pak. Betul. Oke, kita level lihat. 0. Sekarang kalau kita level 5, namanya super identification kita. Nah, ini tingkatan tertinggi gitu, di mana pengguna dikenali secara unik misalkan melalui biometrik, multi-factor authentication atau tanda tangan digital. Nah, ini biasanya umum digunakan di layanan perbankan, misalkan kemudian atau sistem layanan pemerintah digital mungkin dan lainnya gitu. Ke perbankan pasti gitu. Perbankan itu saat ini pasti dia menggunakan minimal tadi, dia menggunakan multi-factor authentication dan sebagainya gitu. Ini di layanan publik pasti menggunakan ini, gitu. Biometrik, multifaktor. Artinya apa? Identitas itu menjadi syarat utama gitu. Artinya identitas menjadi syarat utama, artinya dia coba memverifikasi dengan sumber satu, dengan sumber yang lain dan seterusnya gitu. Dengan harapan tidak ada yang bisa meniru atau menggantikan pengguna lain. Makanya kalau di dalam konteks perbankan, biasanya kan kita dicek nih, misalkan kita buka akun baru gitu ya, di mobile phone gitu ya, kan di foto kiri kanan dan seterusnya lah gitu ya. Dan untuk memverifikasi apakah ini yang bersangkutan dan seterusnya gitu. Ini banyak di sektor perbankan dan mungkin di dalam berbagai sistem e-government ya. Saya nggak tahu di Indonesia yang sudah jalan banyak ya. Mungkin di Dukcapil dan sebagainya. Kemudian yang level 4 ini. Nah, level 4 ini kita lihat ini ya, usual identification. Di sini nanti kita lihat contoh-contohnya. Pengguna dikenali melalui kombinasi nama pengguna dan kata sandi. Umumnya digunakan untuk akun email, media sosial, dan berbagai platform digital. Gitu. Nah, level 3 Pak, latent identification. Latent identification ini pengguna tidak secara langsung teridentifikasi, tapi dikenali oleh sistem melalui pseudonym gitu ya, melalui ini ya, nama tertentu gitu ya. Nah, kalau sistem itu mengetahui identitas asli. Jadi identitas asli diketahui oleh sistem, tapi tidak terlihat oleh pengguna lainnya. Contoh, akun Reddit atau forum yang lainnya. Di sini yang pernah nanti yang pakai Reddit nanti kita coba lihat. Kemudian level kedua, pen name identification. Nah, pen name identification ini sama seperti nama pena gitu. Dulu zaman-zaman kalau kita menulis gitu ya, oh namanya Rudi, namanya Budi, atau kayak radio-radio mungkin zaman saya gitu ya. Oh ini dikirimkan untuk nama penyiarnya itu kan nama samaran, nama pena. Jadi username anonim yang tidak terkait dengan identitas pribadi, namun masih ada kemungkinan identitas mereka dapat dilacak melalui metadata atau pola perilaku dan sebagainya. Nah, yang berikutnya level 1 anonymous identification. Pengguna tidak diminta identitas personal, namun aktivitas mereka tetap tercatat. Nah, ini misalnya kalau kita bicara browsing anonim tanpa login, seperti misalkan mode incognito gitu, DuckDuckGo. Nah, ini pertanyaan menarik, apakah mode incognito termasuk level 1 gitu? DuckDuckGo apakah termasuk level 1? Kemudian yang level 0, no identification. Nah, ini menarik nih. Level 0 itu ya udah nggak usah pakai apa-apa gitu. Cash, bayar cash itu level 0 tuh. Makanya kalau teman-teman yang biasa teman-teman pernah ketemu misalnya teman BIN gitu ya. Kalau BIN itu saya nggak tahu mungkin ada teman
nggak pernah melakukan transaksi itu pakai kartu, pasti pakai cash dan sebagainya gitu. Jadi ini kondisi anonim penuh gitu. Jadi tidak ada identifikasi pencatatan aktivitas dan seterusnya gitu. Jadi kesimpulannya apa? Jadi desain sistem yang mempertimbangkan tingkat anonimitas harus sesuai dengan konteks dan risiko gitu. Jadi tidak semua layanan gitu membutuhkan tadi, tidak semua layanan harus level 5, tergantung. Jadi ada beberapa kasus anonimitas adalah bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak digital. Tapi tadi ya semakin level 0 ya tadi atau level 1 ternyata membuka peluang kejahatan dan sebagainya gitu. Nah, kita lihat coba level 1 nih. Level 5. Nah, level 5 ini super identification ya. Jadi tingkat identitas tertinggi dalam spektrum anonimitas ya, di mana pengguna diverifikasi secara ketat dan unik sehingga tidak dimungkinkan ditiru oleh pihak lain gitu. Jadi aplikasi perbankan seperti Bank Mandiri lah misalkan ini. Ini hanya contoh saja nih, ini Livin-nya juga masih Livin yang lama ini. Pengguna ini kombinasi two factor dan sebagainya. Sistem ini memastikan bahwa hanya pemilik akun yang sah yang dapat mengakses dan melakukan transaksi. Kemudian bisa juga dukcapil gitu ya, pemindaian retina, sidik jari, kartu identifikasi fisik dan sebagainya. Kebayang makanya kemarin ada kasus itu, ada perusahaan yang merekam dapat 500.000 gitu kan. Artinya kebayangkan berarti data kita udah ada direkam, kita dapat bayaran gitu ya. Ya itu kan udah bagian yang tertinggi ya, pemindaian retina, sidik jari dan sebagainya gitu. Kemudian layanan keuangan premium seperti kartu kredit lah kelas platinum atau apa gitu ya. Nah, jadi level 5 ini tidak ada di dalam ini tidak ada ruang untuk keraguan dalam identifikasi atau identifikasi. Jadi memang sistem ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan, tapi kemungkinan impersonation gitu ya. Jadi impersonalisasi gitu ya. Dan memastikan bahwa semua aktivitas digital tercatat atas individu yang terverifikasi secara unik. Dan ini konsep-konsep tercatat ini kan memang sebuah requirement atau compliance dari perbankan dan sebagainya. Kemudian identitas biasa, usual identification. Nah, pada level 4 ini kita masuk dalam bentuk identifikasi yang paling umum digunakan di berbagai di layanan digital lah. Hampir semua kita Gmail, akun Facebook, Netflix dan sebagainya ini. Jadi menggunakan usual identification ya. Wajib menggunakan misalkan Gmail, ya login menggunakan alam email kata sandi. Ini adalah bentuk autentikasi dasar yang sering dilengkapi biasanya dengan opsi. Jadi two factor authentication. Jadi two factor authentication itu hanya opsional gitu. Beda dengan kalau tadi perbankan, saya rasa perbankan itu tidak two factor authentication tidak menjadi opsional, itu menjadi sebuah requirement gitu. Akun Facebook juga sama gitu ya. Berupa email atau nomor handphone dan seterusnya, aplikasi Netflix gitu kan. Sama juga. Nah, level 4 ini mencerminkan keseimbangan antara identifikasi dan kemudahan akses ya. Namun tetap tadi menyisakan resiko keamanan jika passwordnya lemah, tidak diganti secara berkala atau digunakan ulang di berbagai platform. Nah, inilah sebabnya praktik penggunaan password manager atau aktivasi two-factor authentication sangat dianjurkan untuk meningkatkan keamanan pada level ini gitu ya. Tapi tergantung kebutuhan tadi ya. Tadi apakah Facebook dia mewajibkan two-factor ya enggak, opsional saja dan sebagainya. Kemudian level 3. Level 3 laten. Identification atau identifikasi laten gitu ya. Jadi kalau kita bicara level 3 ini kita memasuki kondisi di mana identitas asli pengguna diketahui oleh sistem. Jadi secara sistem itu mengetahui identitas asli. Artinya kalau terjadi apa-apa, kalau dilakukan forensik ya ketahuan di sistem gitu. Sama seperti waktu saya di Jakarta Smart City membangun aplikasi privacy by design gitu. Di luar nggak ketahuan identitasnya, dia bisa ngoceh semana-mana. Tapi pada saat di sistem ya ketahuan. Misalkan kalau ada apa, ya kita minta nih, ini siapa nih yang ngadu ini? Oh, kita bisa tahu gitu. Cuma secara sistem luar ya nggak ketahuan ya. Jadi tidak terlihat oleh pengguna lain, tapi di sistem masih bisa diketahui. Ini termasuk ya identifikasi laten ya. Jadi pengguna berinteraksi menggunakan nama samaran
pseudonym tapi bukan nama asli. Nah, secara teknis ini masih bisa dilacak identitas asli melalui email atau data pendaftaran, tapi secara sosial identitas pengguna tetap tersembunyi. Inilah yang kita sebut sebagai pseudonimitas gitu ya. Nah, kalau kita bicara contoh Reddit, ada yang di sini yang pakai Reddit? Mungkin ya. Jadi kalau kita bicara Reddit ya tadi pendaftar menggunakan email tetapi berinteraksi dengan username atau pseudonym yang mereka pilih sendiri gitu ya. Jadi identitas ini tidak langsung menunjukkan siapa yang orang tersebut di dunia nyata. Kemudian ada juga yang kita forum diskusi atau yang biasanya Stack Overflow gitu ya. Ini pengguna dapat mendaftar dengan identitas normal namun berinteraksi menggunakan nama pengguna berbasis reputasi gitu ya dan sebagainya. Nah, ini biasanya sering juga nih di game online, World of Warcraft gitu ya. Jadi daftar resmi, namun dalam game mereka dikenal berdasarkan nama karakter gitu ya, bukan nama asli gitu ya. Jadi punya nama karakter asli bukan nama asli. Jadi interaksi berlangsung sepenuhnya dalam ruang digital virtual gitu ya. Nah, biasanya model ini tuh banyak digunakan karena memberikan keseimbangan antara pengolahan pengguna untuk sistem dan anonimitas sosial di ruang digital gitu. Namun ya tetap ada potensi risiko jika pseudonimnya ini bisa ditautkan kembali ke identitas asli gitu. Jadi misalnya melalui kebocoran data atau perilaku spesifik pengguna. Oleh karena itu meskipun terlihat anonim di luar, level ini bukan benar-benar anonim gitu. Jadi hanya tersembunyi. Dan inilah pentingnya kita memahami konteks penggunaan dan batasan keamanan pada identifikasi laten gitu. Nah, kedua gitu ya, identifikasi nama pena gitu. Nah, pada level 2 kita masuk dalam tingkat anonimitas yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu penggunaan nama pena, pen name. Di level ini, pengguna tidak mengungkapkan identitas pribadi secara langsung, namun masih meninggalkan jejak identifikasi tidak langsung dan bisa dikenal oleh sistem. Jadi identifikasi pada level ini tidak terkait langsung dengan nama asli, email utama, atau dokumen resmi. Sehingga cocok untuk platform yang mengutamakan ekspresi bebas atau komentar terbuka gitu. Contoh misalnya kalau kita bicara WordPress gitu ya. WordPress kan biasanya kita pengguna bisa buat blog atau ini ya Medium ya teman-teman, Medium memberikan komentar menggunakan nama pena tanpa harus memasukkan data pribadi seperti nama asli atau nomor identitas dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada platform Discuss. Nah, platform Discuss ini ya pengguna dapat berkomentar di berbagai situs web menggunakan akun dengan nama samaran tanpa harus membuka identitas asli. Nah, ini umum digunakan di media online atau blog agar diskusi tetap terbuka namun dapat dilindungi gitu ya. Nah, kemudian ada aplikasi media sosial seperti Whisper gitu ya. Nah, Whisper ini memungkinkan pengguna memposting dan membalas secara anonim, hanya menggunakan nama pena. Tidak ada proses autentikasi berbasis identitas formal. Yang diutamakan adalah anonimitas dan ekspresi bebas gitu. Jadi kelebihan dari identifikasi nama pena ini adalah memberikan ruang aman untuk berekspresi, tapi takut dikaitkan secara langsung dengan identitas personal. Namun perlu dicatat bahwa masih ada potensi pelacakan itu, terutama jika sistem tidak melindungi metadata atau jika terjadi kebocoran data. Kira-kira pertanyaan saya ini, yang kemarin ini saya nggak nyebutin nama ya. Ini anggaplah kemarin kasus yang apa ya saya sebutin ya, kasus yang dimulai dari F gitu. Itu level 1 atau level 2 atau level 3? Kasus apa tuh, Pak? Kasus yang mana ini, Pak? FU gitu. Oh. F4 ya, Pak? Oh ya, 4 lah itu lah. Ya, F4. Kayaknya sih level berapa ya? Nama pena aja sih, Pak, itu. Ya, Soalnya. anggaplah level 2 gitu kan. Hmm. Tapi sebenarnya itu bisa dilacak kan. Sebenarnya kan itu potensinya sangat besar. Makanya saya nggak tahu dulu kan, sebenarnya kan itu pakai Kaskus ya. Kaskus itu kan sangat mudah dilacak. Kan namanya pakai ini kan, F4 itu kan. Kemana?
di mana-mana F4. Tapi kan sebenarnya itu bisa dilacak gitu. Mulai dari metadatanya dan segala macam gitu ya. Arti walaupun ya pengguna memiliki kebebasan berbicara ya, bebas kan bicara kemana-mana gitu ya, luas. Namun namun perlu tetap sadar bahwa batasan sistem dan jejak digital itu mungkin tercatat. Kan kalau kita lihat yang F4 kan ngeklik kemana, tapi kan sebenarnya bisa di trace. Nah ini kan tugas teman-teman yang belajar digital forensik kan. Oh ini kan bisa diurutin, apalagi dicek ke sistem. Artinya tadi eh, tanpa disadari gitu ya, ya kita bebas bicara, namun tetap tetap ya ada batasan sistem. Jejak digital ya mungkin tercatat. Ya kalau mau aman ya nggak usah pakai handphone gitu ya. Kalau kata Bu Mega, saya itu nggak mau pakai handphone karena takut disadap katanya. Ya gitulah kurang lebih. Oke, ini yang terakhir level 1 anonim. Nah, level 1 ini kalau kita bicara ya anonim di mana pengguna tidak diidentifikasi secara langsung melalui data personal, namun aktivitas mereka tetap tercatat secara terbatas oleh sistem. Tadi mungkin seperti Senja sampaikan, mungkin ada yang tercatat di sisi ESP atau apapun gitu ya. Nah, ini adalah kondisi yang kita sebut sebagai pseudo anonymity ya. Jadi pengguna itu bisa tetap tidak dikenali secara nama, tapi masih memungkinkan untuk dilacak berdasarkan misalkan perilaku atau pola penggunaan. Nah, pertanyaan tadi misalkan Tor, apakah Tor ini benar-benar anonim? Itu pertanyaan sederhana gitu. Bisa jadi sebuah research question. Apakah Tor itu benar-benar anonim? Bagaimana membuktikannya gitu? Nah, ini bisa, apakah Tor itu benar-benar anonim gitu? Nah, kalau kita lihat berikut contoh layanan saat di level 1, DuckDuckGo gitu ya. Ini kan mesin pencarian fokus pada privacy. DuckDuckGo tidak menyimpan data pribadi pengguna. Ini tercatat riwayat pencarian secara individu gitu ya. Tidak menaatkan pencarian sifatnya profil tertentu. Jadi dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini saya menanya, apa bedanya kalau kita pakai DuckDuckGo dengan Google Search Engine? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Kalau misalnya nih, Alice sama Bob sama-sama Alice dan Bob menggunakan DuckDuckGo, Alice dan Bob menggunakan Google Search Engine. Hasilnya seperti apa? Misalkan Hasilnya bias, Pak. Personalize tergantung usernya. kalau yang mana nih? Yang Google. Google. Kalau DuckDuckGo Biasanya sama. ngikutin indeksnya aja, Pak. Oh ya. Sama. Ya. Ngikutin indeks yang ada SEO-nya aja gitu. Oke. Nah, ya gitu kurang lebih sama. Jadi kalau kita bicara DuckDuckGo itu kalau kita misalkan pakai keyword yang sama, kemungkinan hasilnya sama. Baik itu orangnya sama gitu. Jadi kalau beda dengan Google, dengan keyword, misalkan dengan perintah yang sama, tapi orangnya berbeda, akun itu kemungkinan bisa berbeda. Jadi seperti itu. Oke, kemudian ada kemarin sempat kita bahas Proton Mail. Ini mengirimkan email tanpa mengungkap identitas asli. Ada incognito mode, ya. Chrome, Firefox mencegah penyimpanan riwayat browsing, cookies, data formulir, dan namun penting disampaikan bahwa penyedia layanan internet, ISP, situs web yang dikunjungi itu masih bisa dilihat aktivitasnya. Artinya pengguna tidak benar-benar anonim secara jaringan gitu. Jadi walaupun kita pakai incognito gitu ya di kantor gitu ya, sebenarnya di level kantor sudah tahu nih ngapain aja gitu. Jadi level 1 ini privacy pengguna dilindungi dari pelacakan lokal atau yang sifatnya eksplisit lah. Tapi masih ada kemungkinan pelacakan pasif dari pihak ketiga. Oleh karena itu apa? Ya walaupun terlihat incognito, tidak berarti kebal dari pelacakan di tingkat infrastruktur internet dan sebagainya. Nah, yang terakhir level 0 gitu ya. Level 0 ini adalah tingkatan tertinggi dari spektrum anonimitas di mana tidak ada proses identifikasi pengguna yang dilakukan. Tidak ada jejak aktivitas yang dicatat atau dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita bicara layanan Tor Onion Router gitu ya.
Tor memungkinkan pengguna mengakses internet secara anonim dengan cara meruteken lalu lintas data melalui jaringan terenkripsi secara acak. Nanti kita lihat. Sistem tidak mencatat misalkan. Jadi kalau di sini sistem tidak mencatat gitu ya, tidak catat dan sebagainya gitu ya. Dan misalkan efektivitasnya sangat tergantung nih pada perilaku pengguna dan sebagainya. Nah, yang kedua pembayaran tunai. Tapi pertanyaannya, apakah Tor benar-benar berada di level 0 gitu? Kemudian pembayaran tunai. Nah, ini menarik. Jadi contoh Rana tetap relevan ya. Ketika seorang melakukan transaksi uang ini tunai gitu ya, kan tidak ada data pribadi yang tercatat. Kalau teman-teman misalkan Malik, Pandu gitu, belanja apa gitu, tas Louis Vuitton gitu, pakai kartu kredit kan tercatat kan? Kalau tapi kalau pakai cash nggak tercatat gitu. Tidak ada nama, tidak ada lokasi yang bisa ditautkan secara digital gitu. Jadi transaksi tunai adalah pada dasarnya ini adalah bentuk klasik dari anonimitas ekonomi gitu dan sebagainya gitu. Kemudian ya ini contoh ini WiFi tanpa registrasi dan seterusnya gitu ya. Nah, namun perlu dicatatkan selama tidak ada pelacakan MAC address dan sebagainya gitu ya. Jadi biasanya pada saat WiFi publik tanpa registrasi ya dia harus perlu dikomunikasikan dengan misalkan VPN dan seterusnya gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke bagian ketiga. Ini persyaratan anonimitas ya. Oke, Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke persyaratan anonimitas. Nah, kalau persyaratan anonimitas ini kalau kita bicara ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi ya terkait dengan perlindungan identitas, pengendalian jejak digital dan enkripsi data gitu ya. Nah, kalau yang pertama ini yang perlu dijaga adalah identitas pengguna, baik itu nama, alamat, apalagi nih nomor identifikasi, informasi pribadi lainnya yang di dalam konteks data pribadi yaitu data pribadi. Informasi ini tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Idealnya tidak dikumpulkan sama sekali misalkan dalam layanan yang menjanjikan anonimitas gitu ya. Jadi jika memang harus dikumpulkan maka data ini harus dienkripsi misalkan, dibatasi aksesnya secara ketat dan seterusnya. Kemudian kalau kita bicara pengendalian jejak digital gitu ya. Pengendalian jejak digital ini banyak layanan masih secara otomatis menyimpan IP, cookies, dan riwayat penelusuran gitu. Jadi untuk menjaga anonimitas ya jejak digital ini harus dikontrol baik melalui anonimitas, penghapusan berkala, atau pemutusan tautan antara data dan identitas pengguna gitu ya. Jadi makanya kenapa browser-browser itu kan ya pada dasarnya dia menyimpan cookies, menyimpan ini ya itu kan pada dasarnya ada ada jejak digital yang tersimpan gitu ya. Jadi ini memang harus benar-benar dikontrol dan seterusnya gitu. Kemudian ini yang klasik enkripsi data gitu ya. Jadi data tetap aman gitu ya, tetap aman selama pengiriman transaksi dan seterusnya gitu ya. Baik itu sifatnya
simetris maupun asimetris dan seterusnya. Jadi ketiga komponen ini harus benar-benar diterapkan secara holistik ya, agar anonimitas itu tidak hanya menjadi sebuah klaim, tapi benar-benar terwujud dalam desain sistem digital gitu. Jadi mulai dari perlindungan identitas, pengendalian jejak digital, sama enkripsi data. Dan ini menjadi suatu hal yang penting gitu. Kemudian di bagian kedua kontrolnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita bicara tadi kita bicara perlindungan identitas, kemudian bicara jejak digital, bicara enkripsi gitu ya. Nah, kali ini kita coba bagaimana prinsip lanjutannya untuk mendukung anonimitas yang benar-benar truly anonim dalam sistem digital. Nah, sebelumnya saya tadi sudah menjelaskan ada yang nanti apakah itu nanti sifatnya long ini ya nanti ada yang sifatnya long linkability, non observability atau lainnya dan sebagainya gitu. Ya. Ya. Dan kalau di sini kalau kita lihat non linkability gitu ya. Non linkability ini ya artinya apa? Tidak dapat dihubungkan gitu ya. Jadi syarat ini tuh memastikan bahwa informasi pengguna atau transaksi tidak dapat dihubungkan kembali ke identitas asli pengguna gitu. Artinya meskipun seorang mengakses layanan berkali-kali, setiap aktivitas tetap terisolasi dan tidak bisa dikaitkan dengan satu sama lain gitu ya. Contoh kalau kita lihat sistem komentar anonim yang tidak menyimpan IP dan sebagainya gitu. Bahkan si operator pun tidak bisa tahu apakah dua komentar berasal dari satu orang dan seterusnya. Kemudian disebut sebagai non-observability, tidak dapat diamati gitu ya. Non-observability ini memastikan bahwa pihak ketiga tidak bisa mengamati aktivitas pengguna, bahkan untuk mendeteksi bahwa pengguna sedang menggunakan layanan anonim sekalipun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat berikutnya ada ketersediaan alat anonimitas, mulai dari VPN untuk menyembunyikan IP dan lokasi, jaringan Tor, layanan email anonim seperti ProtonMail dan seterusnya gitu ya. Nah, ketersediaan alat ini tentu menjadi sebuah aspek yang penting ya dalam hak atas anonimitas digital, apalagi di era pengawasan ruang digital yang makin masif dan data pribadi menjadi sebuah komoditas gitu. Jadi ketiga elemen ini penting melengkapi dan harus dirancang sejak awal dalam arsitektur sistem, bukan ditambahkan afterthoughts. Jadi bukan ditambahkan sebagai fitur opsional lah dan sebagainya. Oke, nah ini kontrol anonimitas. Nah ini kontrolnya yang ada komponen utama ya, ada pseudonym, anonymizer, proxy, sama enkripsi gitu ya. Jadi kalau kita bicara penggunaan pseudonym gitu ya, pseudonym adalah nama samaran identitas palsu ya, yang mungkin tidak memiliki keterkaitan langsung dengan identitas asli pengguna. Tadi kita banyak digunakan di Reddit, komentar blog, game, media interaktif dan sebagainya gitu ya. Kemudian anonymizer atau proxy ini. Nah, ini biasanya berfungsi untuk menyembunyikan alat IP asli pengguna dengan cara meneruskan lalu lintas traffic melalui server pihak ketiga. Nah, ini biasanya kita sering menggunakan VPN gitu ya. Jadi kan VPN ini kita menggunakan server pihak ketiga, mengenkripsi koneksi dan menyembunyikan IP gitu ya. Kemudian ada juga disebut sebagai proxy server gitu ya. Kalau dalam konteks serang ada menggunakan proxy country, proxy node. Dia hanya meneruskan permintaan HTTP tanpa enkripsi menyeluruh gitu ya. Jadi sebagai proxy ya. Misalkan saya padahal sebenarnya saya menggunakan Malik sebagai proxy saya gitu. Ya, istilahnya seperti itu. Jaringan Tor ya merutenya lalu lintas melalui beberapa node acak untuk mengaburkan jejak dan sebagainya. Kita juga bicara enkripsi komunikasi menggunakan SSL, TLS dan seterusnya, aplikasi pesan seperti Signal, WhatsApp menggunakan end-to-end encryption. Ini memastikan hanya pengirim dan penerima itu bisa membaca pesan dan seterusnya gitu. Nah, jadi pendekatan ini mulai dari pseudonym, anonimasi jaringan, dan enkripsi komunikasi itu membentuk dasar perlindungan teknis bagi setiap individu yang ingin mempertahankan anonimitas secara aktif dan sebagainya.
Nah, berikutnya ini ada kontrol anonimitas lainnya terkait dengan pendekatan tambahan yang juga penting menjaga anonimitas pengguna digital seperti layanan email anonim seperti Proton, ada Gorilla Mail gitu ya, Gorilla Mail gitu ya. Memungkinkan pengguna mengirimkan dan menerima email tanpa mengungkapkan alamat asli gitu ya. Nah, ini mereka menggunakan end-to-end encryption. Nah, kalau Gorilla Mail ini menyediakan alamat email temporer yang bisa digunakan sekali pakai. Sangat ideal untuk mendaftar layanan atau forum tanpa jejak. Tapi biasanya kalau Gorilla Mail ini banyak digunakan untuk kejahatan ya. Ada yang pernah pakai Gorilla Mail nggak? Belum pernah, Pak. Nah, coba nanti dipakai. Proton. Jadi biasanya kalau kan ada kita butuh email, nah itu digunakan sekali pakai nih untuk mendaftarkan layanan atau forum tanpa jejak gitu. Uh, ini penting karena email kan kadang-kadang sering dijadikan titik awal di anonymization ya. Jadi email itu kan bisa di-trace dan sebagainya gitu. Kemudian penghapusan jejak digital nih, penghapusan jejak digital nih. Jadi untuk menjaga anonimitas ya penting bagi pengguna menghapus jejak tersebut secara berkala. Misalkan menggunakan mode penjelajahan pribadi agar riwayat tidak tersimpan atau menggunakan blokir tracer atau cookies pihak ketiga atau memanfaatkan ini ya memblokir. Kemarin kita sempat bahas itu di paper yang kita bahas terkait dengan extension browser, terkait dengan browser tracker dan blokir tracer dan sebagainya. Namun tadi kalau kita bicara incognito tadi, ini tidak membuat pengguna benar-benar anonim, hanya mencegah menyimpan data di perangkat lokal. Jadi itu ya. Jadi kalau bicara incognito itu tidak membuat pengguna benar-benar anonim, dia hanya mencegah penyimpanan data di perangkat lokal. Kemudian kita bicara blockchain sama cryptocurrency gitu ya. Jadi blockchain mata uang kripto seperti Bitcoin, Monero, Zcash digunakan apa? Melakukan transaksi keuangan tanpa nama misalnya, menghindarkan pelacakan dari lembaga keuangan gitu ya. Nah, beberapa kripto itu sifatnya anonim dari yang lain. Misalkan kalau kita bicara nanti Monero, ada mengaburkan pengirim, penerima, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, ini contoh cryptocurrency. Jadi kalau kita lihat nanti ada Bitcoin gitu ya. Jadi meskipun sering dianggap anonim, Bitcoin sebenarnya tidak sepenuhnya anonim. Jadi beberapa karakteristiknya adalah tidak biasanya transaksinya bisa dilakukan tanpa menggunakan atau tanpa menggunakan nama atau KTP ya. Semua transaksi dicatat di blockchain publik yang transparan dan bisa dilacak oleh siapa saja gitu. Nah, alamat ini ya, alamat dompet, wallet address gitu ya. Biasanya menjadi ini ya, identitas pseudonym. Tetap bisa dikaitkan dengan identitas pengguna melalui analisis metadata, exchange atau interaksi lainnya gitu. Dengan demikian gitu ya, kalau kita lihat gitu ya, Bitcoin ini lebih tepat disebut sebagai pseudonymous, bukan benar-benar anonim gitu. Kemudian ada juga Monero gitu ya. Monero ini pada dasarnya dirancang khusus untuk memberikan anonimitas lokal. Nah, biasanya dicapai melalui ini apa namanya? Ada dia punya ring signature gitu ya. Ring signature yang mencampurkan tanda tangan pengguna dengan milik orang lain agar bisa dibedakan gitu. Kemudian juga menggunakan confidential transaction yang menyembunyikan jumlah transaksi dari publik gitu ya. Kemudian ada juga dia menggunakan ini ya, steal address. Yang steal address menyembunyikan alamat prima agar tidak bisa dihubungi kembali ke identitas aslinya. Nah, Monero ini sangat cocok digunakan dalam konteks yang menuntut kerahasiaan mutlak seperti jurnalis, aktivis HAM gitu ya, atau pengguna di wilayah yang mungkin lagi tidak kondusif. Nah, berikutnya ada Gcash. Nah, Gcash ini menggunakan teknologi SNARK ya, Zero Knowledge Succinct Non-Interactive ya, Non-Interactive Argument of Knowledge. Nah, teknologi ini memungkinkan ada verifikasi transaksi tanpa mengungkapkan informasi tentang pengirim, penerima, dan jumlah. Nah, kalau kita lihat transaksi dapat dilakukan dalam mode publik atau privat. Jadi mode privat menyembunyikan semua detail, menjadikan Gcash sebagai cryptocurrency dengan kemampuan privacy yang fleksibel dan seterusnya dan seterusnya. Oke,
Ini kalau kita bicara VPN, ini singkat saja. Ini kalau kita hampir saya rasa semua orang udah tahu, menyembunyikan alamat asli, meneruskan lalu lintas internet melalui server pihak ketiga, istilahnya menciptakan terowongan amal, secure chat tunnel lah antar perangkat. Biasanya kita gunakan untuk keperluan-keperluan tertentu ya, apakah misalkan untuk work from home dan sebagainya. Nah, gambaran ini sebenarnya menunjukkan bahwa saat pengguna terhubung ke internet melalui jaringan publik, misalkan WiFi gitu, data mereka dienkripsi terlebih dahulu gitu, kemudian teruskan melalui server VPN dan sebagainya, gitu. Jadi hasilnya apa ya? Tadi alamat IP yang terlihat di situs tujuan adalah milik server VPN, bukan pengguna asli. Nah, dan seterusnya lah. Dan kalau kita lihat kenapa VPN penting ya tentu pada dasarnya tadi melindungi man in middle attack gitu ya, mencegah melacakkan lokasi dan membantu akses ya konten yang memang diblokir secara geografis. Ya. Biasanya kita gunakan VPN untuk melihat konten-konten yang di Eropa tidak apa di Eropa yang di Indonesia diblok dan sebagainya. Gitu. Nah, namun penting ya untuk dicatat gitu ya, anonimitas tergantung pada kepercayaan terhadap penyedia VPN gitu ya. Jadi jika penyedia VPN menyimpan log aktivitas pengguna, maka anonimitas kita bisa terancam gitu. Oleh karena itu apa gitu ya? Gunakan VPN yang memiliki kebijakan no log gitu ya, seperti NordVPN, ExpressVPN dan sebagainya. CyberGhost dan seterusnya gitu ya. Jadi VPN bukan solusi sempurna juga untuk privacy, tapi merupakan lapisan perlindungan yang penting dan sebagainya. Oke, kita bicara Tor. Nah, ini the Onion Router, dia salah satu teknologi penting dalam menjaga anonimitas. Tor Network, singkatan dari Onion Router, gitu ya. Jadi implementasi dari konsep onion routing, yaitu metode Prute lalu lintas, gitu ya. Internet yang mengenkripsi data secara berlapis, namanya onion, gitu ya. Sebelum dikirimkan melalui beberapa node yang sifatnya volunteer secara anonim. Nah, kalau kita lihat bagaimana Tor bekerja, nanti kita secara umum ya mengenkripsi lalu lintas data, kemudian beberapa lapis, serangkaian node atau relay yang dikelola secara global dan setiap node hanya mengetahui node sebelumnya dan sesudahnya, bukan asal dan tujuan akhir. Jadi dia nggak perlu itu asal, yang dia tahu ya sebelum dan sesudah, tapi bukan asal dan tujuan akhir. Sehingga apa? Sangat sulit untuk melacak sumber aslinya. Gitu. Harapannya dengan metode ini, identitas dan lokasi pengguna menjadi sulit untuk diidentifikasi. Jadi membuat Tor menjadi sebuah tools yang sangat penting ya, menjaga kebebasan berekspresi, melindungi jurnalis, mengakses situs yang diblokir atau disensor dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, Tor ini itu dikembangkan oleh US Naval Research Lab. Nah, dipaparin itu di Usenik Security Symposium yang saya sebutkan. Nah, teman-teman mungkin nanti dalam ini kan mungkin di dalam satu paper itu ada paper dari Usenik Security Symposium itu ada Top Security Conference. Usenik, IEEE, Security and Privacy, kemudian SUB dan sebagainya. Jadi uh, Jadi tapi meskipun ya Tor meningkatkan privasi secara signifikan ya, ya tetap aja pengguna harus tetap berhati-hati ya. Karena apa? Ancaman de-anonymization itu bisa terjadi jika apa? Digunakan bersama dengan aplikasi yang tidak terenkripsi. Artinya sama seperti kalau kita punya teman baik sama teman jahat gitu ya, kan bisa terkontaminasi gitu. Mengakses akun yang bisa terungkap bisa mengungkapkan lah identitas asli dan sebagainya. Misalkan login ke akun pribadi dari browser Tor dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini singkat saja bagaimana Tor itu bekerja gitu ya. Jadi kalau kita lihat Alice misalkan, Alice mengunduh daftar lengkap Tor dari server directory gitu. Biasanya informasi itu mencakup misalkan alamat IP dari masing-masing node Tor, kemudian tipe node apakah entry, middle, exit, dan sebagainya. Kemudian kunci enkripsi publik yang diperlukan untuk membangun komunikasi aman antar node gitu ya. Dan uh, Tor Alice ini dapat membangun jalur perutuhan terenkripsi secara acak ya, yang disebut nanti circuit gitu ya, dan melewati nanti beberapa node untuk menyamarkan jejak penggunaan dan sebagainya.
Jadi kalau dalam konteks Tor itu, node di Tor itu adalah komputer ini volunteer yang membantu meneruskan lalu lintas Tor. Nanti ada juga directory server dan sebagainya sebagainya. Nah, ini Tor. Nah, kalau di dalam jadi klien Tor Alice ini secara acak memilih jalur yang terdiri dari 3 node yang membentuk sirkuit komunikasi terenkripsi, yaitu guard node. Nah, node awal, guard node itu adalah node awal, kemudian adanya juga middle relay, node perantara, sama exit relay ya. Node terakhir sebelum mencapai tujuan itu ya. Nah, oke, kita coba. Mekanisme enkripsi ini berlapis, layer encryption, dienkripsi 3 kali dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin saya cepatkan saja. Ini ada Tor langkah ketiga. Nah, ini ada. Jadi intinya konsep mengganti setiap jalur kali berkomunikasi setiap situs yang berbeda gitu ya. Jadi Tor mencegah traffic correlation dan menjaga agar identitas pengguna tetap tidak dapat dilacak, bahkan jika lalu lintas diamati oleh pihak eksternal gitu. Jadi ini konsep seperti itu. Nah, ini ada slide ini bagaimana HTTPS dan Tor menjaga privasi dan anonimitas. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat secara langsung apa sih perbedaan dari ketiga gambar ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat skenario 1 tanpa HTTPS, tanpa Tor, semua pihak di jalur komunikasi termasuk ISP atau apapun dapat melihat isi data serta melacak siapa yang mengakses situs apa gitu. Nah, ini adalah kondisi yang paling rentan bagian kiri, di mana privasi dan anonimitas tidak dilindungi. Skenario 2 di tengah, HTTPS-nya nyala, Tor-nya mati. Nah, di sini data terenkripsi, jadi ISP tidak dapat membaca kontennya. Namun ISP masih tahu siapa penggunanya dan di mana mereka terhubung, misalkan site.com misalnya. Privacy konten terlindungi tapi anonimitas tidak. Kemudian skenario 3 hanya Tor skenario keempat ini ya. Yang bisa kita skenario keempat, anggaplah skenario ketiga gitu ya. Skenario keempat. Kalau di sini skenario ketiga, HTTPS dan Tor-nya aktif. Ini kombinasi terbaik ya. Identitas pengguna disembunyikan dan konten data juga terenkripsi. Jadi ISP tidak tahu apa yang dilakukan pengguna atau situs apa yang diakses, dan exit juga tidak bisa membaca isi data dan sebagainya. Jadi inilah perlindungan maksimal terhadap privasi dan anonimitas. Artinya apa? Bahwa penggunaan Tor tanpa HTTPS atau HTTPS tanpa Tor hanya memberikan perlindungan sebagian. Jadi kombinasi keduanya sangat penting untuk mencegah privasi komunikasi dan anonimitas identitas secara penuh di ruang digital dan sebagainya. Nah, ini kita masuk studi kasus PaySafeCard, nanti kita lihat ya. Ini mungkin mengulangi apa yang ini pelajaran kita sebelumnya di awal ya. Apakah mereka tahu bahwa mereka seharusnya melakukan sesuatu? Apakah mereka mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan? Apakah mereka tahu bagaimana melakukannya? Apakah mereka termotivasi untuk melakukannya gitu ya? Apakah mereka mampu untuk melakukannya dan apakah mereka benar-benar akan melakukannya? Nah, ini merupakan sebuah bagaimana merancang sistem keamanan yang usable bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana teknologi itu dipahami, digunakan, dan direspon oleh manusia. Nah, prinsip-prinsip 4-6 pertanyaan ini itu sangat penting agar solusi keamanan tidak hanya aman secara teknis, tapi juga efektif dalam praktek sehari-hari gitu. Nah, ini mengapa sulit membangun fitur keamanan yang mudah? Ya, tentu kehadiran penyerang atau adversary. Berbeda dengan sistem biasa, dalam keamanan digital ada aktor jahat yang tetap aktif berusaha merusak sistem, mencuri informasi dan seterusnya dan seterusnya. Usability is not enough gitu ya. Jadi penyerang mencoba menipu pengguna, pengguna berperilaku tidak terprediksi, pengguna berada dalam tekanan dan seterusnya gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kita tidak hanya merancang untuk pengguna yang ideal, tapi juga membuat suatu pengguna yang benar-benar aman, nyaman dan seterusnya gitu. Nah, ini saya mungkin ini singkat saja, ini pernah saya sampaikan juga bagaimana membuat sebuah sistem keamanan yang lebih mudah, ya make it work gitu ya, langsung berfungsi, desain agar just work, keamanan tidak terlihat, invisible security. Jadi kalau kita bicara ada autentifikasi berbasis biometrik dan seterusnya gitu.
Jadi mudah dipahami, visualisasi fitur, desain antarmuka dan sebagainya. Dan pelatihan train the user gitu, edukasi dan umpan balik. Kesimpulannya apa gitu ya? Kalau kita bicara keamanan digital yang efektif bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal user experience yang mendukung praktek aman secara alami, konsisten dan seterusnya. Nah, bagaimana sebuah sistem dapat digunakan? Ya tentu kadang-kadang apa yang membuat sistem tidak dapat digunakan ya, confusing gitu ya, antar muka yang membingungkan, requiring memaksa pengguna melakukan hal yang tidak mampu mereka putuskan, assuming mengasumsikan pengguna memiliki pengetahuan teknis dan sebagainya, dan assuming lagi mengasumsikan pengguna akan selalu fokus dan hati-hati. Jadi kesimpulannya apa? Jadi sistem harus mendukung pengguna dalam membuat keputusan yang aman secara otomatis, intuitif dan ramah ini ya pengguna dan sebagainya. Nah, ini contoh PaySafeCard, solusi pembayaran anonim ya. Bagaimana cara kerjanya? Nanti mungkin fitur keamanan, keunggulannya, privacy terjaga, tidak mengisi informasi pribadi, PIN bersifat unik dan hanya bisa digunakan sekali, usable, dan seterusnya. Nah, kesimpulan sebenarnya PaySafeCard ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital tetap dapat dirancang dengan konsep privacy by design, tapi tetap mempertahankan kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna yang baik gitu ya. Jadi, tapi ini menarik karena waktu saya membuat studi kasus ini, banyak fitur-fitur yang berubah karena memang mereka harus comply dengan regulasi dan sebagainya. Apalagi mereka harus comply di berbagai negara gitu. Nah, ini bagaimana PaySafe bekerja ya. PaySafe Card bekerja itu biasanya pembelian game online, akses layanan streaming musik, pembayaran dan seterusnya. Nah, biasanya kalau kita lihat pengguna itu membeli voucher PaySafe Card di toko fisik dan online tanpa harus menggunakan akun bank atau mengisi data pribadi. Ya, sama seperti kalau kita dulu beli voucher telepon ya. Jadi voucher itu memiliki PIN 16 digit yang akan digunakan sebagai metode pembayaran. Setiap transaksi di situs web atau aplikasi yang menerima PaySafe Card, pengguna cukup memasukkan PIN tersebut sebagai bentuk otorisasi. Jadi tidak ada informasi pribadi yang dibagikan sehingga privacy dan anonimitas tetap terjaga. Nah, ini mengapa penting gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti PaySafe Card ini memberikan alternatif pembayaran yang tidak mengorbankan privasi pengguna. Tapi kalau kita lihat perubahannya, kalau teman-teman lihat lagi ada banyak perubahan karena memang mereka harus comply dengan regulasi gitu ya. Nah, ini menarik di ini ada tokenisasi dan anonimitas pembayaran. Jadi tadi ada PIN 16 digit sebagai voucher. Kemudian pembelian tanpa registrasi ya sama dia bisa beli ke warung atau toko gitu ya. Voucher yang isinya ada 16 digit. Yang sama seperti dulu kalau kita beli nomor telepon bisa beli di mana saja tanpa registrasi, tapi sekarang kan dengan kebijakan ada registrasi yang menuntut orang tidak menggunakan nomor telepon sembarangan gitu ya. Ada PaySafe Card juga menggunakan fitur enkripsi, kemudian ada sertifikasi keamanan juga PCI DSS dalam konteks perbankan gitu ya. Kemudian mereka punya pemantauan deteksi. Ya, PaySafe Card menerapkan sistem pemantauan transaksi secara real time yang berarti setiap aktivitas transaksi dipantau secara langsung. Kemudian dia juga menggunakan keamanan tambahan, menggunakan multifaktor. Nah, ini menarik, multifaktornya seperti apa gitu ya. Kemudian mekanisme penguncian PIN otomatis dan seterusnya gitu. Nah, harapannya dengan pendekatan berbasis tadi pemantauan aktif, responsif, PaySafe Card ini memastikan bahwa transaksi tetap anonim, aman, dan bebas dari penipuan gitu. Dan seterusnya. Dan jika dia ada kebijakan privacy dan kepatuhan regulasi, pengumpulan data minimal, dan kepatuhan terhadap GDPR, dan seterusnya gitu. Nah, prinsip data minimal dan kepatuhan terhadap GDPR, nah, PaySafe Card ini berkomitmen tidak hanya aman ya, tapi juga bisa melindungi hak privasi pengguna di seluruh dunia. Gitu. Dan yang paling penting juga ada juga pengalaman pengguna edukasi keamanan, UI UX yang sederhana, desain dengan prinsip kemudahan dan seterusnya, dan edukasi pengguna yang proaktif ya. PaySafe Card juga
aktif mengedukasi pengguna, ke pengguna dibekali pengetahuan cara mengamankan PIN dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kesimpulan jadi melalui kombinasi desain antarmuka gitu ya, yang user friendly dan program edukasi, PSFK tidak hanya mempermudah transaksi tapi juga memperdayakan pengguna ya untuk menjaga keamanan dan privasi secara mandiri gitu. Nah, sebagai penutup ya, nanti kita akan lanjut lagi. Nah, jadi anonimitas digital itu pada dasarnya adalah aspek penting ya dalam menjaga privasi, kebebasan pengguna, namun perlu dibangun di atas fondasi keamanan yang kuat ya dan terpercaya. Jadi teknologi seperti Tor, VPN, end-to-end encryption membantu menjaga privasi dalam konteks komunikasi dan transaksi, tapi tetap memerlukan kesadaran dan pemahaman pengguna gitu. Jadi kalau dalam konteks pembayaran digital, solusi seperti PaySafe Card ini menunjukkan bagaimana tokenisasi, desain usability security, edukasi keamanan dapat berperan besar dalam menyediakan layanan yang anonim sekaligus aman ini. Jadi usability dan security bukan dua hal yang saling bertentangan. Dengan desain yang tepat, pendekatan yang human center gitu ya, kita bisa membangun sistem yang mudah digunakan tanpa mengorbankan keamanan dan seterusnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti diskusi untuk reading group setelah sholat maghrib dan kita mulai di 18.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.